ada informasi terkait strategi para tim kuasa hukum yang masing-masing terdakwa pembunuhan Yosua di sidang pledoi pekan depan. Diskusinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jatuh cinta kepada Mas Pion kebanggaan dan idolaku. Musim panas ada kipas angin, AC dan kulkas juga pompa air. Musim dingin tetap hangat serta santai, kompor ekspansi segala pun ada. Mas Pion buatan Indonesia, Mas Pion untuk Indonesiaku. Udah siapnya, produksinya telah mendunia. Mas Pionlah tempat perjuanganku. Semua keluarga dan kawan-kawanku, pakailah produk-produk Indonesia. Wow, Mas Pion, wow, asiknya, wow, Mas Pion. Kami temani Anda menuju jam rehat siang dengan program-program padat informasi. Mengulas dengan lebih lengkap, menggali secara lebih mendalam. Kami hadirkan juga dialog secara langsung. Jadi pastikan siang hari Anda tetap hangat dan semangat. Bersama program-program Berita Siang Metro TV. Zona Bisnis, Senin hingga Jumat jam 3 sore. Anda menyaksikan headline news Metro TV, saya Febrian Ahmad. Pemirsa, hari ini sidang lanjutan perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kembali digelar. Sejumlah saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan bagi terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Baikuni Wibowo. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami jurnalis MJN ada Devi Syafira di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Devi, pukul berapa sidang akan dimulai tepatnya? Ya baik Febrian dan pemirsa, rencana sidang akan dimulai pada hari ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dan pada pukul 9:15 untuk terdakwa yakni ada dari Baikuni Wibowo dan Arif Rahman. Para terdakwa ini, yakni Hendra dan Agus, akan melakukan sidang di ruang sidang utama, sedangkan untuk Baikuni Wibowo dan Arif Rahman akan dilakukan sidang di ruang sidang 3. Namun sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat masih proses persiapan dan belum terlihat para terdakwa maupun penasehat hukum yang datang, dan tentunya kita akan menunggu dan menyaksikan sama-sama nantinya sidang akan dimulai. Dan untuk rencana hari ini ada beberapa ahli dan saksi meringankan yang dihadirkan. Total untuk Hendra dan Agus ini ada 2 saksi meringankan dan dua ahli meringankan maksud kami dan 1 saksi meringankan, sedangkan untuk Baikuni dan Arif Rahman akan dihadirkan 4 saksi ahli, Febrian. Dan sampai saat ini memang belum dimulai sidang, namun masih persiapan di depan ruang sidang utama ini dan sudah berjaga dari kepolisian dan awak media sudah menunggu di depan ruang sidang utama. Sedangkan untuk di ruang sidang 3 nantinya untuk sidang Arif Rahman dan Baikuni rencananya akan dimulai pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Febri. Ya, Devi, kemudian siapa saja saksi yang akan dihadirkan?
Ya, untuk saksi yang akan dihadirkan pada hari ini, pada terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, ada 2 ahli meringankan dan 1 saksi meringankan, yang mana diantaranya 1 ahli meringankan bernama Margarito Kamis, yang merupakan pakar hukum tata negara dari lulusan Universitas Indonesia. Dan hal yang menarik ini karena pertama kali dihadirkan pada sidang obstruction of justice, dan tentunya kita akan melihat nantinya apa saja yang akan digali dari pakar hukum tata negara, dan sesuai dengan bidangnya kemungkinan akan digali dari undang-undangnya. Nah, kemudian untuk yang kedua ahli meringankan yakni ahli psikologi bernama Dr. Silverius Y. Suharso dari Universitas Pancasila, dan diketahui pernah menjadi saksi ataupun ahli dalam persidangan terdakwa Irfan Widianto pada tanggal 13 Januari lalu. Dan satu saksi meringankan yakni Komjen Pol Ogroseno, yang merupakan diketahui mantan wakil Kepolisian Republik Indonesia dan sempat menjabat sebagai Kadif Propam pada tahun 2009 dan tahun 2010. Dan nanti tim kuasa hukum menyebut kehadiran ahli ini untuk meringankan dakwaan terhadap kliennya. Sementara untuk Baikuni dan Arif Rahman nanti ada 4 ahli yang dihadirkan. Yang pertama ahli digital forensik bernama Hermansyah, kemudian komputer forensik dan kriptografi bernama Setiadi Yazid, yang ketiga ahli psikiatri forensik Natalia Widiasih, dan yang keempat hukum administrasi negara Dian Puji Simatupang. Hal yang digali tentunya mengingat pasal-pasal KUHP tentang UU ITE dan peran Baikuni maupun Arif Rahman untuk mengamankan maupun mengecek CCTV, dan tentunya nanti ahli akan menjelaskan arti mengcopy ataupun menyalin CCTV itu sendiri. Apakah ada tindakan yang salah atau tidak? Tentunya kita akan menunggu bersama-sama apa saja nanti yang akan digali dari ahli meringankan yang dihadirkan dari penasihat hukum untuk para terdakwa ini, Febrian. Dan seperti diketahui terdakwa Hendra, kemudian Agus dan lain sebagainya ini terlibat dalam perintangan proses penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan dijerat dengan beberapa pasal, yakni pasal 49 Junto 33, pasal 48 Junto 32 tentang Undang-Undang ITE, dan pasal 221 ayat 1 KUHP. Dan tentunya kita akan menunggu sidang nantinya akan dimulai dan apa saja yang akan digali. Sementara demikian, Febrian, informasi kembali ke Anda di studio. Jurnalis MJN Devi Syafira, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Devi. Pemirsa, demikian Headline News. Anda juga bisa menyimak Headline News di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Terima kasih dan sampai jumpa. Pesta Demokrasi segera digelar. Sebagai pelopor stasiun televisi berita, serta yang pertama menggelar quick count sebagai terobosan dalam pemilu Indonesia, Metro TV terus berkomitmen mengawal Pesta Demokrasi 2024 berlangsung jurdil dan bermartabat. Dapatkan referensi serta ulasan lengkap informasi jelang pelaksanaan pemilu 2024 dalam Election Update, Senin sampai Jumat, live jam 3:30 sore. Metro TV, The Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan. Inilah Media Academy. Media Academy fokus pada pelatihan dan sertifikasi profesi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya untuk internal media group network, namun juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal seperti pertahanan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Mari raih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi oleh Media Academy.